Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan hari Selasa tanggal 16 Juni 2020. Terlebih dahulu mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mensyukuri berkat Tuhan yang Kau berikan dalam kehidupan kami, di mana Tuhan masih memberikan kami napas setelah kami melewati malam yang gelap, menerima hari yang baru ini untuk melakukan berbagai aktivitas kami. Sebelum kami melakukannya semuanya itu, biarlah Tuhan mengingatkan kami, meneguhkan hati kami melalui firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada hari ini firman Tuhan ditetapkan untuk kita terambil dari kitab Yohanes pasal 12 ayat 26. Demikian tertulis firman Tuhan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita pasti sering mendengar istilah atau kata pelayanan atau melayani. Dari kata dasar layan. Kata-kata tersebut tidak hanya kita temui di dalam kehidupan rohani seperti di tengah-tengah gereja, tetapi kata pelayanan atau melayani dapat juga kita jumpai di dalam kehidupan sekuler. Misalnya ketika kita melakukan transportasi, maka disebut di sana ada pelayanan transportasi. Ketika kita pergi ke bank, ada juga di situ disebut pelayanan orang-orang bank. Sebagai customer, nasabah, maka kita akan dilayani dengan baik. Apakah arti sebenarnya pelayanan atau melayani? Pelayanan atau melayani adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan seseorang atau mungkin sekelompok orang untuk membantu atau mengurus, menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan oleh orang lain. Dengan kata lain, inti pelayan atau pelayanan adalah tindakan untuk berbuat sesuatu yang terbaik kepada yang lain. Baik itu berupa jasa maupun itu pelayanan berupa barang. Sehingga orang-orang yang dilayani senang dan terpenuhi keinginannya. Untuk menjadi pelayan memang tidak mudah. Untuk melakukan sebuah kegiatan pelayanan atau melayani tidaklah mudah, karena setiap orang yang mau melayani atau mau menjadi pelayan itu memiliki kedudukan yang dianggap rendah, sering dihina, dicaci maki oleh orang lain. Tetapi apa yang dilakukan oleh seorang pelayan atau yang melayani memiliki dampak yang besar, memiliki pengaruh yang sangat besar. Bila kita pergi ke suatu tempat atau sebuah restoran tidak ada pelayanan di sana, maka kita tidak akan merasa senang. Kita mungkin tidak bisa melakukan hal-hal yang lain. Itulah pentingnya arti seorang pelayan atau pelayanan di sana. Firman Tuhan hari ini juga berbicara tentang pelayanan. Bahkan di dalam satu ayat itu terdapat 3 kali kata melayani.
melayani, pelayan, dan melayani. Dari 3 kata itu dalam satu ayat, berarti kata itu sangat penting. Karena sebagai orang Kristen, panggilan kita sebenarnya adalah menjadi pelayan, yaitu untuk melayani. Bukan untuk dilayani, tetapi harus melayani. Bukan untuk menjadi bos, tetapi menjadi hamba. Yesus Kristus adalah role model, adalah contoh di dalam kehidupan kita ketika kita melayani di tengah-tengah kehidupan ini. Yesus Kristus juga pernah mengajarkan bahwa dia sendiri datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Matius 20 ayat 28. Oleh karena itulah sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil, diutus ke tengah-tengah dunia ini untuk melayani. Kenapa kita dipanggil untuk menjadi pelayan atau melayani? Karena melayani adalah wujud respon kita atas kasih karunia yang telah kita terima dari Tuhan, dan untuk mempergunakan kasih karunia atau talenta, anugerah yang kita miliki di dalam kehidupan ini. Melayani bukanlah semata-mata di gereja saja, bukan semata-mata menjadi pendeta atau menjadi penatua, tetapi melayani bisa dilakukan berbagai cara. Bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana. Kita bisa melayani dalam bentuk misi, menyebarkan Injil di dalam kehidupan kita. Kita juga melayani di dalam pelayanan pastoral. Begitu banyak orang-orang sedang bermasalah sekarang ini, apalagi dalam kasus COVID-19 ini. Kita juga bisa melaksanakan pelayanan diakonal, yaitu membantu orang-orang yang sedang di dalam kesusahan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jangan berkecil hati bila kita dipanggil untuk melayani. Jangan berkecil hati bila kita menjadi pelayan di tengah-tengah kehidupan ini. Walaupun kelihatannya kecil, walaupun kelihatannya sederhana, sekali lagi apa yang kita lakukan sangat besar di dalam kehidupan kita ini. Memang banyak tantangan, banyak pergumulan yang akan kita hadapi sebagai seorang pelayan. Mungkin dicaci, mungkin dihina. Sama seperti Yesus sudah katakan, kita akan dicaci, dihina oleh karena namanya. Tetapi kita sudah mempunyai jaminan, sebagaimana firman Tuhan hari ini, di mana kita melayani, di situ Tuhan ada. Bahkan yang paling indah melalui firman Tuhan hari ini, ketika kita mau melayani, Bapa di sorga akan menghormati kita. Oleh karena itulah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, marilah kita melayani dengan sungguh-sungguh. Melayani bukan semata-mata untuk diri kita, tetapi melayani karena kita sudah menerima kasih dan anugerah dari Tuhan di sorga. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman yang kami dengarkan hari ini. Berkati firman itu supaya kami menjadi pelayan yang melayani di dalam kehidupan ini. Karena begitu banyaknya panggilan, pengutusan yang masih diperlukan di tengah-tengah kehidupan ini. Terlebih ketika kami menghadapi virus COVID-19 yang begitu banyaknya orang sekarang ini menderita kesepian, bahkan sedang bergumul di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, Tuhan ingin memanggil kami untuk melayani, untuk menjadi saksi-saksi Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Berkati aktivitas kami hari ini Tuhan, supaya apa yang kami lakukan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.